Puluhan warga rela berebut demi bisa membeli takjil kolak di kawasan Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat. Warga pun langsung berkerumun saat gerobak baru datang. Banyaknya jenis kolak yang disajikan dengan harga Rp18.000 satu porsi membuat dagangan takjil kolak ini viral di media sosial. Tak hanya dari warga sekitar pemburu takjil kolak viral ini, bahkan datang dari luar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi. Ini udah ngantri berapa lama, Bu? Dari jam 3 ya, Mas. Oh, kalau bukanya? Kenapa? Kalau bukanya? Setengah 4. Nah, Ibu ini beli berapa, Bu? Dua aja, Satunya berapa? 18.000. 18.000. Ini variasinya banyak apa gimana sih, Bu? Macam kayaknya ya. Hah? Macam campur-campur sih. Banyak ya, macam-macam ya? Pedagang kolak ini pun memastikan hanya menjajakan dagangan kolak ini selama bulan puasa. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Tanggul kembali jebol, banjir di Karanganyar, Jawa Tengah meluas. Evakuasi warga berlangsung dramatis. Sensasi ayam bakar berbalut bumbu rempah gurih dengan nasi campur, daun kailan, dan tumis pucuk singkong bisa jadi pilihan berbuka puasa. Halo pemirsa, selamat siang. Jika rekapitulasi suara di 38 provinsi rampung, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan langsung menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu 2024 malam ini. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, hilang kendali saat melaju kencang mobil mewah Porsche menabrak minibus di Jalan Tol Porong, Surabaya. Akibatnya suami, istri, dan seorang anak penumpang minibus luka-luka. Mobil mewah Porsche menghantam minibus yang ada di depannya saat melaju di Jalan Tol Porong arah Surabaya. Kerasnya benturan membuat bagian belakang minibus rusak berat. Suami istri dan seorang anaknya penumpang minibus luka-luka. Pengemudi mobil Porsche diduga tak dapat mengendalikan kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan kerusakan pada kendaraan Grand Livina yang bagian belakang, diduga kendaraan Porsche yang menabrak tersebut dalam kecepatan tinggi. Mobil Porsche dan minibus diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Akibat tanggul kembali jebol, banjir di Karanganyar, Jawa Tengah meluas. Evakuasi warga yang terjebak dalam rumah berlangsung dramatis. Ngeri tenan iki. Tanggul Sungai Jeratun Seluma di Desa Nglampik, Wetan, Karanganyar, Demak ini kembali jebol, memperparah ketinggian banjir. Derasnya arus banjir menerjang ratusan rumah warga. Petugas pun mengevakuasi mak-mak, lansia, dan anak-anak yang sempat terjebak selama 13 jam dalam rumahnya, sempat diwarnai isak tangis. Ketinggian banjir di lokasi jalan nasional ini mencapai 2 meter, sementara di kawasan pemukiman warga lebih dari 3 meter. Minimnya perahu membuat warga masih bertahan di rumahnya menunggu dievakuasi. 3 meter, Bu? 3 meteran. Di rumahnya itu? Di rumah. Di Demak, banjir meluas di 88 desa di 11 kecamatan, memaksa puluhan ribu warga kini tinggal di pengungsian. Di Jepara, banjir merendam 12 RT di Kecamatan Nalum Sari dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir Jepara ini berdampak pada seribuan rumah warga.
Dari Jepara dan Demak, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU RI masih merampungkan rekapitulasi suara di 5 provinsi tersisa. Jika selesai semuanya malam nanti, KPU akan langsung menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu 2024. Sudah bergabung bersama kita Galuh Pandu dari KPU RI. Ya, Galuh, bagaimana update rekapitulasi suara di sana? Ya, Rizky Hasan dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum rencananya hari ini akan menetapkan hasil pemilu 2024 setelah melakukan rekapitulasi dari keseluruhan provinsi sebanyak 38 provinsi di Indonesia. Namun sejauh ini KPU baru selesai melakukan rekapitulasi dari 33 provinsi, artinya masih ada 5 provinsi lagi yang belum dilakukan rekapitulasi. Di antara adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, dan juga Papua Pegunungan. Rencananya pagi ini tim KPU Jawa Barat akan memberikan hasil suara di wilayah Jawa Barat, kemudian siang akan disusul oleh Papua Barat. Pada malam hari pada pukul 7 akan disusul tim KPU dari Papua dan juga Papua Pegunungan. Kemudian pada pukul 8 malam akan disusul tim dari KPU Maluku. Artinya baru pada malam hari ini KPU akan menyelesaikan rekapitulasi dari 38 provinsi dan 1 panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Malaysia. Sehingga setelah semuanya selesai dilakukan rekapitulasi pemilu, KPU juga akan langsung mengumumkan dan juga menetapkan hasil pemilu 2024. Sementara dari 33 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 31 provinsi dengan total perolehan 76 juta suara, artinya ada 58% dari total jumlah suara, disusul oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan total perolehan 31 juta suara atau 24%, dan terakhir adalah Ganjar Pranowo dengan 18% dari total suara. Sementara demo juga nanti akan berlangsung dan sejumlah personil kepolisian telah disiagakan untuk melakukan pengamanan di wilayah daerah KPU. Sementara itu, dan kembali ke Anda, Rizky Hasan. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari KPU RI. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, merintis usaha sejak SMA, seorang pemuda kini sukses menjalankan bisnis baju dan kuliner. Di balik kesuksesannya ada perjuangan saat usahanya terpuruk. Lantas apa saja cara hingga bisnisnya berjalan lancar seperti sekarang? Berikut kisah inspiratifnya. Saya lahir di keluarga yang serba pas-pasan, jadi saya pengen punya banyak mimpi yang ingin saya capai, maka saya harus cari cara buat mendapatkan uang sendiri, buat mendapatkan apa yang saya inginkan. Usaha di bangku SMA. Jadi berawal dari reseller, jualan kaos polos, modalnya tuh 30.000, saya jual ke teman-teman di tongkrongan tuh 50.000. Nah dari situ dapat untung sekitar 10 juta dari jualan kaos polos, kumpulin dapatlah 10 juta, baru saya bikin usaha yang brand Apparel. Sekarang udah 12 tahun, alhamdulillah nambah lagi satu merek lagi namanya Mabruk. Nah ini memang marketnya khusus untuk komunitas muslim. Jadi yang disasar memang komunitas muslim yang masih mau tampil oke, tapi sesuai dengan syar'i. Makanya kita punya slogannya trendy tapi syar'i. Gitu. Alhamdulillah rugi sering ya, karena bisnis itu rugi itu pasti resikonya kaya. Jadi saat kita rugi mental kita nggak akan down, tapi ketika kita untung banget, gimana caranya kita bisa memanage uang lebih ini untuk development si usaha kita buat lebih maju lagi. Untuk titik terendah mungkin saat COVID kemarin ya. COVID otomatis orang nggak ada yang beli baju kan. Ibu saya yang parah banget saat COVID Delta, harus di rumah sakit dan memerlukan biaya yang cukup signifikan lah, jadi cash di rekening pun habis gitu. Mobil pun harus saya jual buat kesehatan ibu saya, karena ya surga dunia saya ada di ibu saya. Saya bikin mie ayam saat itu, karena lagi pengen makan mie ayam kan, pecinta mie ayam. Kebetulan saya juga basicnya di ahli gizi, seneng masak.
Ya alhamdulillah saya buka usaha bakmi ini dalam waktu 20 hari qadarullah viral, jadi ya alhamdulillah bisa diterima masyarakat Bintaro. Letak pertolongan Allah saat saya ngerasa di bawah itu cuman pesan dari Ustadz yang saya deket banget, beliau Ustadz Subhan Bawazir. Saya merasa di bawah dan ada beberapa hutang juga, ya beliau cuman pesan Allah kangen sama Satria. Saat itu juga saya langsung cari masjid. Ya kadang kita mikirnya jauh-jauh untuk membenarkan hidup, padahal kita benerin sholat, Allah benerin hidup kita. Pemirsa, bulu tangkis Indonesia mengulang sejarah setelah Jonathan Christie merebut juara tunggal putra lewat All Indonesia Final. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, ayam bakar yang satu ini lain dari biasanya. Berbalut bumbu rempah gurih, ayam bakar disajikan dengan nasi campur daun kailan, tumis pucuk singkong, dan 2 jenis sambal yang menggugah selera. Menu ayam bakar satu ini bukan ayam bakar biasa. Ya, ini adalah ayam bakar pucuk singkong, salah satu menu terfavorit di kedai sederhana di kawasan Baros, Cimahi, Jawa Barat. Ayam dibalut bumbu rempah nan gurih lalu dibakar dengan arang hingga matang. Nah, ini nih yang spesial. Nasi putih hangat yang dicampur daun kailan kering menjadikan menu ayam bakar ini lain dari biasanya. Juga ada menu unik yaitu tumis pucuk singkong yang dicampur teri dan rawit merah. Juga 2 jenis sambal yaitu tomat manis pedas dan sambal goang asin gurih yang pasti menggugah selera makan Anda. Rasa yang otentik membuat warung ini selalu ramai diserbu pengunjung. Di sore hari menjelang buka puasa, puluhan orang sudah antre duduk dan memesan menu ayam bakar favorit. Karena namanya kan ayam bakar pucuk singkong, terus dari penyajiannya terlihat kayak ada singkongnya, terus ada ayam bakarnya, jadi buat kayak unik lah gitu buat saya. Untuk menjaga rasa otentik dari kekasan ayam bakar ini, pemilik harus menggunakan daun singkong segar dan muda dan selalu menjaga berlimpah bumbu. Singkong itu makanan tradisional yang nikmat, sederhana, yang enak selamanya sebenarnya. Jadi kita berharap ayam bakar pucuk singkong itu bisa dinikmati sepanjang masa, nikmat sederhana. Nikmat yang sederhana, tidak berlebihan. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ramadan tahun ini, Lido Lake Resort by MNC Hotel kembali menghadirkan berbagai sajian Nusantara untuk menu berbuka puasa. Resort bintang 5 ini dapat menjadi pilihan Anda untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga dan rekan kerja serta para sahabat. Apa saja menu buka puasa yang ditawarkan? Berikut liputannya untuk Anda. Bosan menggelar acara bukber di Jakarta? Lido Lake Resort by MNC Hotel di Bogor bisa menjadi pilihan tepat bukber sembari menikmati suasana istimewa dalam kebersamaan di bulan Ramadan. Hanya 1 jam perjalanan dari Jakarta melalui akses tol Bocimi, Resort bintang 5 di kawasan KEK MNC Lido City menawarkan paket buka puasa yang harus dicoba bersama rekan ataupun keluarga. Halo pemirsa, hari ini saya lagi jalan-jalan di sekitar Bogor untuk nyari tempat buka puasa buat hari ini. Dan saya nemuin Lido Lake Resort by MNC Hotel. Kira-kira menu apa aja ya yang disediakan di sini untuk buka puasa hari ini?
Bertajuk Sajian Nusantara, Lido Lake Resort menyiapkan sajian khas Nusantara untuk berbuka puasa dengan harga terjangkau, namun dengan kualitas makanan yang premium. Tak hanya itu, menu signature seperti nasi kebuli dan Mongolian beef juga dapat menjadi pilihan Anda. Menu makanan yang kita sajikan di tahun ini seluruh menu dari mulai Sabang sampai Merauke. Kita juga menyajikan makanan khas dari Timur Tengah. Dikarenakan karena kita memang dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah, nah sekarang udah waktunya buka puasa nih pemirsa. Dan ini dia menu yang disajikan oleh Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk buka puasa. Tadi tuh kita udah cobain nasi goreng buntut, nasi kebuli sama Mongolian beef ya. Dan itu favorit banget, recommended di Lido Lake Resort sini. Kamu nyobain apa, Cak? Tadi aku cobain matcha eclair sama clair. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin menyantap menu buka puasa dengan suasana sejuk dan nyaman serta harga terjangkau, bisa langsung datang ke Lido Lake Resort by MNC Hotel. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Tablik akbar yang digelar iNews TV di Mojokerto, Jawa Timur dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah. Acara kian meriah dengan hadirnya produk-produk bermutu pilihan para ibu. Tablik akbar Ramadan iNews TV digelar di lapangan Raden Wijaya, Mojokerto, Jawa Timur, menghadirkan sejumlah ustadz ternama. Acara tablik akbar dihadiri ribuan masyarakat dari Mojokerto dan kota sekitar. Selain mengikuti tablik, masyarakat juga bisa berbelanja beragam kuliner di puluhan tenda UMKM yang seluruhnya menggunakan produk Sasa. Tepung bakwan, buat bakwan sayur, juga bakwan jagung. Terus tepung crispy itu buat tahu isi, buat tempe crispy, ayam crispy. Jadinya gimana acara kita? Enak dong, gurih renyah. Jadi Ramadan itu biasanya kan identik dengan takjil. Kalau yang suka takjil gorengan, itu cocok banget. Bikin gorengan pakai Sasa tepung bumbu viral, bervitamin dan bermineral. Kalau Ramadan itu identik dengan hidangan bersantan seperti opor, rendang, nah gulai seperti itu cocok banget menggunakan Sasa santan omega 3 karena mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, kulit, dan otak. Selain berbelanja, masyarakat juga bisa menyaksikan demo memasak, tentunya dengan menggunakan produk-produk unggulan Sasa. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan. Pemirsa, Anda dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa.